Pria itu terjebak di dalam mobil bersuhu 42 derajat. Napasnya semakin tersengal. Sementara sang wanita justru bergandengan tangan dengan cinta pertamanya memasuki aula pernikahan. Dengan sisa tenaga terakhirnya pria itu menekan tombol telepon. Namun wanita itu melihat nama di layar dan tanpa ragu menutup panggilan. Ternyata tak lama sebelumnya, setelah kecelakaan mobil, wanita itu pura-pura amnesia. Dia mengingat semua orang, hanya melupakan pria yang telah menemaninya 15 tahun. Bahkan memaksa pria itu menyerahkan posisi wakil direktur, hanya demi memberi jalan pada cinta pertamanya. Di hari pernikahan, dia bahkan khawatir pria itu akan membuat keributan, sampai tega menyuruh orang mematahkan keempat anggota tubuhnya, menguncinya di dalam mobil, hingga mati kehabisan napas. Saat membuka mata lagi, pria itu mendapati dirinya terlahir kembali pada hari kecelakaan itu. Hari saat wanita pura-pura amnesia, melihat kedekatan wanita dengan cinta pertamanya, hatinya seperti disayat pisau. Mengingat kehidupan sebelumnya, ia berusaha mati-matian menyenangkan wanita itu, berharap ketulusan bisa membangkitkan ingatannya. Namun balasan yang ia terima hanyalah kematian. Kali ini ia tetap mencoba bertanya padanya. Namun wanita itu tetap dingin seperti dulu. Bahkan dengan sengaja bermesraan di hadapannya bersama cinta pertama. Saat itu pria itu akhirnya sadar. Dirinya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan cinta pertamanya. Ia pun memutuskan untuk melepaskan perasaan ini. Lalu menelepon ibunya, mengatakan 7 hari lagi ia akan pergi dari sini. Namun pria itu tidak tahu. Setelah ia pergi, wanita dan cinta pertamanya justru diam-diam bersekongkol. Mereka ingin memanfaatkan dirinya untuk terakhir kali. Menyuruhnya membantu menandatangani kontrak. Sementara pria yang tidak tahu apa-apa, mengira wanita itu benar-benar amnesia. Saat bersiap meninggalkan rumah dengan sedih, matanya justru tertuju pada foto pernikahan mereka berdua. Kenangan pahit kehidupan lalu pun kembali. Ia pun membuang semua barang kenangan mereka tanpa ragu. Namun tepat saat itu wanita masuk, menuntut alasan kenapa ia menghancurkan barang-barang kenangan mereka. Pria itu langsung balik bertanya, jika benar amnesia, kenapa ia masih bisa mengingat hal-hal itu? Mendengar itu wanita jadi gugup, lalu buru-buru mengalihkan topik, mengatakan cinta pertamanya hanyalah adiknya. Namun karena menyukainya, dia ingin mengadakan pernikahan pura-pura sebelum dirinya menikah sungguhan. Dia juga menegaskan, bahkan tanpa amnesia pun, ia tetap akan menikah dan berbulan madu bersama cinta pertamanya. Namun berjanji jika pria itu bisa membuatnya pulih ingatan. Setelah menuntaskan keinginan cinta pertama, dia akan kembali padanya. Pria itu tidak tahu bahwa semua ini hanyalah tipu daya wanita. Amnesia hanyalah dalih agar bisa bersama cinta pertamanya secara terang-terangan. Lebih menyakitkan lagi, wanita itu selalu percaya 5 tahun lalu yang menyelamatkannya adalah cinta pertama. Padahal orang yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dirinya adalah pria yang kini ia hianati. Mendengar jawaban mengada-ada itu, pria tersebut merasa tak habis pikir. Ia teringat dulu justru dirinya sendiri yang rela merelakan hubungan mereka. Namun ayah dan ibu wanita sangat puas dengan pria yang mampu menghasilkan uang ini. Bahkan pernikahan mereka sudah ditetapkan sejak kecil, dan wanita pun tidak pernah menolak. Namun kini ia justru menyalahkan perjodohan ini. Menyadari hal itu, pria pun benar-benar kecewa. Namun wanita yang pura-pura amnesia itu malah membawa cinta pertamanya tinggal di rumah. Bahkan menyuruh pria itu memberikan kamarnya untuk ditinggali, dan memaksanya menjadi koki dan pembantu. Pria itu yang masih menghargai hubungan bertahun-tahun, hanya bisa menuruti perkataannya. Namun saat wanita itu melihat pria menyajikan masakan kesukaannya, dalam hati muncul sedikit rasa bersalah. Namun cinta pertama yang melihat suasana mulai melunak, sengaja memasukkan paku payung ke dalam sup, lalu menuduh itu ulah pria tersebut. Meski pria itu mati-matian membela diri, wanita tetap tidak percaya. Menyadari dirinya sudah tidak punya tempat lagi